Pak Iya. Ustadz, pegang dulu jidatnya Pak Ustadz. Panas gak? Enggak, saya santai, saya Oh, tertawa. iya memang nggak panas, tapi sakit jiwa ya sedikit ya. Ya, kamu mah Sedikit banyak sakit jiwa kebetulan. kayaknya Pak Ustadz. Tenang, tenang, tenang. Saya enggak marah kok. Kita saudara, kita saudara. Iya, ha-ha. Kan saya di kitab saya, di keyakinan saya Injil itu juga bagus, betul. Karena Injilnya mana? dari Al-Quran saya, Injil itu juga Nabi Isa juga Nabi saya yang sempurna, Nabi saya yang paling sempurna, tapi yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Nah, ini bohong yang nyata ini. Begini Pak Arif, ini kebohongan-kebohongan yang terus-menerus dipelihara oleh orang Islam. Padahal nggak ada di Quran loh, nggak ada. Yang barusan Anda katakan bahwasanya Isa itu sempurna, tapi yang paling sempurna Muhammad. Ini sungguh Anda ini nekat yang nyata ini. Ada kok. Oke, coba di mana? Kalau ada, saya lompat dari Monas, ya kan? Saya tidak harus menunjukkan, semua harus ditutup. Iya, berarti Anda namanya bohong. Kalau saya bilang kamu bohong kan juga bisa, kamu juga bohong. Oke, sekarang begini, Anda kan mengklaim bahwasanya Muhammad itu di dalam Al-Quran dikatakan sosok Nabi yang sempurna, betul? Iya, saya mengklaim gitu. Di Quran surat berapa? Yang paling sempurna, tidak sempurna. Iya, yang paling sempurna di Quran surat berapa? Kalau saya tidak hafal, Nah, itu namanya Anda nekat. kamu yang nekat. Gimana nih Pak Arif ini? Anda kan Kamu membuat yang nekat. statement, tetapi statementnya tidak ada di Quran. Gimana? Gini, Kamu yang nekat. kalau Anda membaca Al-Quran, justru malah Muhammad itu dikatakan dia takut kepada manusia. Kalau kamu membaca Injil, itu Nabi yang Ini paling namanya tukang ngarang kalau begini. Ya udah, namamu saya ganti saja lah. Arif Jangan. Purwanto tukang ngarang. kamu edis ya, tukang tukang apa ngibul. Memfitnah. Nah, gitu Memfitnah gimana? Coba gini loh, Anda kan mengatakan sesuatu tapi tidak tertulis di Quran, berarti itu namanya fitnah. Lah, apa yang kamu katakan juga beda dengan itu kok. Apa yang saya Oke, pikir. benar nggak Muhammad takut kepada manusia di dalam Al-Quran? Tidak. Ada Al-Quran nggak di situ? Saya tidak bawa. Nah, pantesan masih percaya Quran. Oke lah, kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain. Oke, selamat pagi Pak Arif. Ini Pak Arif ini tukang ngarang bebas ini gimana? Nggak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad itu nabi yang sempurna. Nggak ada, ini ngarang bebas aja ini. Dan inilah yang kebanyakan dipercayai oleh orang-orang Islam. Nggak boleh begitu ya. Ini sudah zaman tahun 2025, sudah waktunya kita ini melek. Kita baca apa yang tertulis. Jangan Anda dengar yang gosip-gosip jalanan. Jangan begitu ya. Oke, Ustadz Pak, anak Ponpes. Ya, gimana? Oke, saya bertanya satu hal boleh Pak? Boleh, boleh. Oke. Pak, saya buka dalam surat Yasin Pak. Yasin ayat 14 Pak. Iya. Ya, di sini mengatakan yaitu ketika kami ini siapa Pak? Pak Ustadz. Ketika kami itu berarti Tuhan. Oke, ketika Tuhan mengutus mereka 2 orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami mengutus dengan utusan yang ketiga. Ya, pertanyaan saya, Tuhan mengutus 3 orang Iya. utusan ini siapa-siapa Pak? Ya, Siapa para tiga- rasulnya. Ya, siapa nama Rasul itu yang diutus oleh Tuhanmu? Yang diutus para rasul ya para nabi juga bisa. Kata siapa? Tafsir siapa yang Bapak pakai? Saya tidak begitu mendalami masalah itu, Mas. Tidak begitu Ya, mendalami masalah itu. Oke. Tapi saya meyakini bahwasanya Tuhan itu menurunkan sebuah Al-Quran lewat Nabi saya. Saya nggak tanya Al-Quran Pak, saya lagi tanya siapa yang diutus. Dan di ini orang yang diutus ini ke suatu tempat yang namanya Antiochias. Antiochias ini tempatnya di mana Pak? Ini menurut Ibnu Katsir Pak. Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang diutus ini pergi ke Antiochias.
Antiochia sini di mana, Pak? Saya tidak begitu paham. Gimana kita mau diskusi? Masa Ustadz dapat gelar Ustadz gak bisa diskusi? Harusnya pengurus Ponpes memahami ini dong. Tidak harus, tidak harus. Masalahnya pengurus Ponpes harusnya bisa memahami Al-Quran hadis dengan baik. Tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya. Jadi untuk apa Anda harus beriman kalau tidak memahami? Saya iman karena saya yakin Tuhan itu ada dan saya punya nabi dan punya kitab. Ya, kamu punya kitab, kamu punya Tuhan, kamu memahami Tuhan kamu lewat kitab kamu enggak? Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana saya bertanya, apakah kamu memahami Tuhan kamu lewat kitab kamu? Siapa yang diutus dalam kitab kamu yang tertulis di dalam Yasin ayat 14? Dua orang utusan ini siapa, Pak? Untuk masalah itu belum saya pahami. Tapi... Nah, apakah kamu sudah memahami Tuhan lewat kitab kamu kalau kamu tidak bisa jawab pertanyaan saya? Sudah memahami. Nah, kalau sudah pahami silakan jawab saya. Menurut Anda dua orang ini siapa yang diutus sama Tuhan? Untuk hal itu belum saya pahami. Oke, saya buka di dalam kitab Ibnu Katsir. Mau saya buka? Silakan. Oke, ini Ibnu Katsir ya Pak ya. Bapak lihat, Ibnu Katsir ini mengutus siapa Pak? Ya, kita lihat Pak. Dia menuju ke Antiochia. Nah, di sini Ibnu Katsir mengutus utusan yang bernama ini Pak, Syamun, Yohana, dan rasul ketiga adalah Paulus. Siapa Paulus ini Pak? Siapa Syamun ini Pak? Siapa Yohana ini Pak? Siapa Paulus ini Pak? Saya belum pelajari masalah itu. Nah, ini yang agak berat Pak. Ya, karena menurut Sirah Nabawiyah, ya, Ibnu Hisham mengatakan, makasih Kak Iren. Ibnu Hisham mengatakan Paulus itu adalah Paulus, Pak. Pertanyaan saya. Saya yakin Nabi Isa itu juga Nabi saya. Saya nggak tanya itu. Kalau saya nggak tanya itu, Tuhan mengutus Paulus. Kalau menurut ini, Paulus itu adalah Paulus. Ya, saya yakin itu. Jadi kamu yakin dengan Paulus? Yakin, sangat yakin. Oke, sekarang Paulus mengajak kamu untuk menerima Yesus dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah Tidak kamu yakin. yakin? Tidak yakin. Tadi ini standar ganda. Tadi kamu mengatakan, tadi Pak Ustadz mengatakan saya begitu yakin dengan Isa dan saya begitu yakin dengan Paulus. Sekarang kalau Paulus mengajak untuk menerima Yesus Kristus, kenapa kamu bilang jadi tidak yakin? Tidak yakin. Sekarang bagaimana di sini, Pak? Nih. Nek Kak, Yang diutus sama si kami ini siapa, Pak? Menurut Ibnu Katsir adalah Paulus, Yohana, dan Syamun. Ini kami yang mengutus dua orang utusan, lalu kami perkuat dengan utusan yang ketiga. Utusan yang ketiga adalah Paulus. Nih. Utusan pertama Syamun, utusan kedua Yohana, utusan ketiga Paulus. betul itu yakin saya, yakin Paulus. Oke, sekarang kamu tahu nggak Antiochia ini siapa? Antiochia sini di mana, Pak? Itu salah satu dari utusan Tuhan, saya yakin. Astagfirullah, Saya yakin. Antiochia itu apa, Pak? Antiochia itu nama orang atau nama tempat? Saya belum begitu memahami dan saya yakin Yesus utusan Tuhan. Dan Tuhan mengutus Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kapan Yesus mengutus Nabi Muhammad, Pak? Yesus tidak pernah mengutus Nabi Muhammad, tapi Tuhan mengutus Nabi Muhammad untuk jadi Rasul atau Nabi yang terakhir. Oke, boleh saya tanya satu hal? Anda bisa jawab? Boleh. Saya tanyakan pertanyaan yang berikutnya, Pak. Kalau memang saya berhubungan dengan pertanyaan Anda. Pernyataan Anda. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, Pak. Pak Ustadz, lihat baik-baik Pak Ustadz. Pengurus Ponpes harus tahu. Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi tidak pandai baca tulis yang namanya mereka temukan dalam Taurat dan Injil. Tunjukkan Taurat mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad, tunjukkan Injil mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Silakan. Saya tidak usah menunjukkan dan saya yakin di Injil ada Nabi terakhir yaitu Nabi Tidak Muhammad. ada dalam Injil tertulis nama Nabi Muhammad.
Itu Injil yang sudah dirubah mungkin. Saya Oke, nggak- sekarang tunjukkan mana Injil yang asli dan mana Injil yang palsunya. Lihat Mana di Injil Google yang asli? Ada. Di Google ada, di Google. Oh, lagi-lagi Google, teman-teman. Jadi kelasnya Ustadz ini ketika berdiskusi adalah Google. Pak Ustadz, Saya Anda punya ini guru. mendapatkan gelar Iya. sebagai Ustadz, sebagai orang yang pendidikan, Ya. orang yang cerdas. Oke. Tetapi yang Anda tahu hanya sebatas Google. Kalau saya- Bagaimana mungkin kalau saya bilang mempercayai dari Anda guru mendapatkan saya, gelar Ustadz? Anda pernah Kalau- kuliah atau tidak, Pak Ustadz? Atau saya pernah ngaji, saya punya Oke, ustaz. saya tanya, Anda lulusan punya kiai. SMP atau SMA, Pak? Saya lulusan S3. S3. S3 itu apa, Pak? SD, SMP, SMA. Oke, jadi hanya Ya. sampai SMA, Pak. Pakai C atau enggak, Pak? Paket C. Nah, pantas, Pak, itu. Silakan, ayo tanding. Iya, Saya tanding, yakin kamu pantas itu Anda bisa ketika dengan berdiskusi saya. dengan saya tidak sanggup. Karena apa, Pak? Anda Sanggup. ijazah aja pakai C, Pak. Agak berat, Pak, diskusinya, Pak. Jadi setiap Sanggup. pertanyaan yang saya tunjukkan agak susah Anda mengerti. Karena Tapi memang saya susah. kuliah. IQ Anda susah untuk menangkap apa yang saya omong. Saya kuliah Ya, Ustaz. S1. Iya, Oke, saya sekarang kalau memang S1, Pak, coba Anda pernah susun skripsi? susun pernah. Oke. Anda tahu footnote itu apa? Tidak begitu paham. Nah, ini S1-nya dari mana nih? Ya, kamu tahu itu belum tentu. Ya, jadi Kalau bicara yang saya footnote tahu aja belum udah nggak tentu. tahu. Ya, di sini berbicara Yang kamu tentang sebuah yakini, kutipan-kutipan itu belum tentu catatan saya kaki, yakini. Pak. Lihat baik-baik, Pak. Ya. Ketika dalam surat Al-Araf 157 mengutip kata Taurat dan Injil, nah saya ingin kamu tunjukkan Taurat mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad sehingga benarlah perkataan Allah dalam surat Al-Araf 157, Pak. Silakan, Pak. Saya tidak Tunjukkan usah, pendidikan Anda, Pak Ustadz. tidak usah membawa dan menunjukkan Taurat. Saya sudah meyakini dari guru-guru saya. Lagi-lagi guru-gurunya. Saya terima, Pertanyaan saya, dari Pak, ngaji yang apakah saya terima, Oke. itu bahwasanya Injil itu memang kurang sempurna. Yang paling Oke. sempurna adalah Oke. kitab Al-Quran, di mana Injil itu disempurnakan oleh Oke. kitab Al-Quran, di Oke. mana disempurnakan oleh kitab Al-Quran, di mana Injil juga punya ada Nabi Isa. Nabi Oke. Isa juga Nabi saya. Oke. Nabi yang sempurna bagi saya, yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Oke, Pak Ustadz, saya tanya Pak Ustadz ya. Anda belajar dari guru-guru Anda. Apakah Ya. guru-guru Anda hidup di abad zaman Taurat? Tidak harus hidup di zaman Taurat. Nah, tetapi mempelajari guru-guru kitab Anda tidak yang hidup di sudah zaman ada. Taurat. Mempelajari Sekarang, pertanyaan ketiga saya. kitab Pertanyaan kamu ada pertama yang nggak hafal. bisa. Ya, Pak Kitab Ustadz. Injil Tenang kamu dulu, ada Pak yang Ustadz. hafal orang. Ya, Kalau hendaklah Al-Quran orang banyak yang yang berpendidikan. hafal. Injil Susah ya, berubah-ubah. kayaknya ngomong Injil dengan orang yang berubah-ubah. tamatan paket B, Itu paket C ini agak dikarenakan berat. Injil berubah-ubah. Itu Ini- dikarenakan kamu tidak ada yang hafal. Ini akibat dari cuma Kalau tamat paket B, Al-Quran ijazah tidak paket B ini berubah, agak gini nih, Man. Tunjukkan saya kalau Injil. Ini itu akibat ada yang dari paket hafal. B ini tamatan SD ini kayak gini nih. Enggak. Ya, Saya makanya tertawa. Pak Ustadz dengar baik-baik. Saya tertawa Ya, sampai. pastor itu Kita kuliah punya sekolah kepercayaan 14 tahun. masing-masing. Aha. Kita punya kepercayaan masing-masing, tidak bisa disatukan. Kamu Oke, tidak Pak bisa, Ustadz. Pak. Oke, Iya, saya tidak pahami bisa itu, Pak. Sekarang dipertentangkan. gini, Pak Ustadz. Dengar dulu, Pak Ustadz Iya. ya. Saya harap Anda Percuma memahami. diperbantahkan. Iya, perpunda diperbantahkan memang karena kamu tidak sekolah, Pak Ustadz. Agak berat. Kamu juga tidak sekolah, mana tunjukkan kamu Saya yang S2 sekolah. Pak Ustadz, saya S2 Mana Pak Ustadz tunjukkan ya. mana? Saya melawan dengan mana? Anda yang cuma SD, Ah. tamat SD ini agak Tidak berat. ada, mana ijazahnya? Paling kurang, makanya saya bilang paling kurang kalau cuma tamat SD mau belajar dan mendengar Pak Kamu hanya Ustadz. bantah. Hanya bantah. Ya, Mana kalau cuma tamat tunjukkan? SD ini susah, gak mau mendengar. Kamu paling gak tamat SD. Ini kayaknya saya orang tidak sakit tamat. ini Mana kayaknya betul tunjukkan? orang sakit. Kalau memang ya tunjukkan. Ya, untuk apa saya tunjukkan Orang universitas gila saya di itu sini namanya. untuk kamu, Kalau- Arif? Ya, saya pikir Orang kamu gila, pintar gila, sebagai gila, karena ustadz. suruh Ini menunjukkan. ngomong terus. Semua tidak harus ditunjukkan toh. Coba, Pak Ustadz, pegang Coba, dulu saya jidatnya. minta ijazah Jidatnya kamu dipegang mana, dulu, tunjukkan. Ustadz. Kita main-mainin dulu. Iya. Pak Ustadz, pegang dulu jidatnya, Pak Ustadz. Panas gak? Enggak, saya santai. Saya Oh, tertawa. iya memang nggak panas, tapi sakit jiwa ya sedikit ya. Ya, kamu malah Sedikit banyak sakit sakit jiwa jiwa. kayaknya, Pak Ustadz. Tenang. Saya enggak marah kok. Kita saudara kita.
Iya, Kita oke, saudara. oke. Dengar dulu Pak Ustadz ya. Iya, ya. Ya, menurut keimanan Anda, Ya. Isa itu disalibkan atau tidak? Saya enggak begitu paham itu. Ah, ini Ustadz nih kelasnya. Kelasnya Ustadz ini Saya masa saya tidak enggak urusan paham. bahwasanya saya yakin Isa itu Nih. nabi saya. Pengurus ponpes ini kayak gini nih. Pertanyaan saya, ini ketika orang menginterview dia menjadi pengurus ponpes ini, dia punya saat wawancara ini tanya nggak dia punya basicnya di mana gitu kan? Ini agak error nih. Ya, tak jawab. Saya yakin orang yang bertanya seperti itu membeda-bedakan agama, menanya-nanyakan yang dimana unsurnya yaitu perbedaan. Turunlah Pak Ustadz, sekolah lagi paling kurang kamu belajar lagi diambil paket C-nya itu dengan baik gitu ya.